Halo, gue Tuca, tukang cerita. Cerita lo, suara gue. Junko Furuta, siswi SMA dari Misato, Prefektur Saitama, punya hidup yang kelihatannya biasa aja, tapi penuh warna. Dia adalah anak cantik, aktif, dan rajin belajar. Pulang sekolah, dia kerja part-time jadi pelayan. Gajinya sebagian ia sisihkan untuk biaya wisuda dan mimpi-mimpinya sendiri. Junko pengen jadi idol. Hiroshi Miyano, 18 tahun, yang dikenal punya hubungan sama kelompok Yakuza, diam-diam menyukai Junko. Tapi Junko menolak cintanya. Namun pada malam 25 November 1988, hidup Junko berubah selamanya. Saat pulang bersepeda dari tempat kerja, ia menjadi target dua remaja laki-laki, Hiroshi Miyano laki-laki yang pernah ditolak cintanya, dan Shinji Minato 16 tahun, keduanya bersekongkol. Minato sengaja menendang sepeda Junko hingga jatuh, sementara Miyano pura-pura menjadi penolong dan bilang mau nganterin Junko pulang. Tapi, alih-alih dibawa pulang dengan aman, Junko justru dibawa ke tempat yang asing, sebuah gudang jauh dari rumah, tempat di mana ia pertama kali Tak sampai di situ, Miyano memanggil dua temannya, Jo Ogura 17 tahun dan Yasushi Watanabe 17 tahun untuk ikut melakukan kekerasan terhadap Junko dan sejak saat itu, Junko menjadi tawanan selama lebih dari 40 hari. Orang tua Junko sempat melapor ke polisi karena putrinya tidak pernah pulang. Tapi, laporan itu tidak pernah ditindaklanjuti. Junko dipaksa buat nelpon orang tuanya, bilang kalau dia kabur dan tinggal di rumah teman. Akhirnya, polisi menghentikan pencarian. Padahal Junko sebenarnya tidak pernah ada di tempat itu. Selama menjadi tawanan, Junko mengalami penderitaan yang tak pernah bisa dibayangkan. Hari demi hari, terasa seperti mimpi buruk tanpa akhir. Tubuh dan pikirannya dipaksa menanggung tekanan yang menghancurkan, diperintah melakukan hal-hal yang merendahkan harga dirinya, dan setiap momen dipenuhi rasa sakit, takut, putus asa, serta tekanan yang membuatnya nyaris kehilangan harapan. Junko diperlakukan seolah dia bukan manusia. Ia dipaksa menelan makanan yang tak layak dan minuman yang kotor. Setiap detik hidupnya terasa seperti ujian yang tak berujung, membuatnya nyaris kehilangan harapan berkali-kali. Terjebak dalam penderitaan yang menghancurkan tubuh, pikiran, dan jiwanya, hingga akhirnya Junko menyerah, meninggalkan dunia dengan penderitaan yang begitu berat. Pelaku mulai panik, takut, dan segala yang tersisa dari dirinya disembunyikan di tempat yang tak seharusnya, dan tentu tak seorang pun boleh menemukannya. Namun sayangnya, ketika kasus ini terungkap, keadilan terasa jauh. Pelaku utama hanya dihukum 20 tahun, sementara yang lain mendapat 5-10 tahun. Banyak yang merasa hukuman itu tidak setimpal dengan penderitaan yang Junko alami. Bagaimana menurut kalian? Segitu dulu, cerita orang udah, sekarang giliran lo buat cerita. Kalau lo punya cerita, kirim ke gue, biar suara lo, gue yang bawain.